I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membahas tentang laporan keuangan dengan materi pembahasan, pengertian laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan arus kas, struktur keuangan dan struktur modal, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Nomor 1 2019, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Sedangkan menurut Kasmir 2016, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Lalu, menurut Budiman 2020, laporan keuangan merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu. Neraca. Menurut International Financial Reporting Standards, dalam standar IAS 1, neraca atau balance sheet adalah salah satu laporan keuangan utama yang memberikan gambaran tentang posisi keuangan suatu perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Persamaan neraca atau dikenal sebagai persamaan akuntansi dapat dinyatakan sebagai berikut. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Komponen-komponen utama yang terdapat dalam neraca meliputi: yang pertama, aktiva atau aset. Aset disebut juga sebagai harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kewajiban atau liabilities. Utang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi. Selanjutnya ada ekuitas pemilik atau owner's equity. Ekuitas pemilik adalah klaim residu atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ini mencakup modal, saham, tambahan modal setor, laba ditahan, dan defisit akumulasi. Pada praktiknya, terdapat beberapa bentuk neraca, yaitu bentuk skontro dan bentuk stafel. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau yang juga dikenal sebagai income statement merupakan salah satu laporan keuangan utama yang sangat penting untuk dipahami karena merupakan gambaran yang komprehensif tentang kinerja finansial sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya 1 tahun fiskal. Komponen-komponen utama yang biasanya terdapat dalam laporan laba rugi antara lain pendapatan operasional, beban operasional, laba kotor atau gross profit, beban non-operasional, serta laba bersih atau net income. Ada dua bentuk laporan laba rugi, yaitu bentuk tunggal atau single step dan bentuk majemuk atau multiple step. Selanjutnya yaitu laporan laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian laba yang ditanamkan kembali dalam perusahaan dan diakumulasi selama umur perusahaan. Laba ditahan terdiri dari laporan laba rugi, penyesuaian periode sebelumnya, dan dividen. Berikutnya yaitu laporan arus kas. Menurut International Accounting Standard Board atau IASB, dalam standar IAS 7, laporan arus kas atau cash flow statement adalah salah satu laporan keuangan utama yang memberikan gambaran tentang arus masuk dan keluar uang tunai dari aktivitas operasional investasi dan pendanaan suatu perusahaan selama periode tertentu. Komponen-komponen utama yang terdapat dalam laporan arus kas meliputi arus kas dari aktivitas operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu struktur keuangan dan struktur modal. Yang pertama yaitu struktur keuangan. Struktur keuangan merupakan rasio leverage yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang, di mana komposisi perbandingan sumber dana perusahaan dalam membiayai operasional perusahaan dibentuk dalam sebuah struktur keuangan.
Yang kedua yaitu struktur modal. Terdapat dua teori yang berkaitan tentang struktur modal, yaitu trade-off theory dan pecking order theory. Menurut Rodoni dan Ali 2010, struktur modal adalah proporsi dalam menentukan pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan di mana dana yang diperoleh menggunakan kombinasi atau paduan sumber yang berasal dari dana jangka panjang yang terdiri dari dua sumber utama, yaitu yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Menurut Irham Fahmi 2017, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yaitu kreditor, investor, akuntan publik, karyawan perusahaan, badan pengawas pasar modal atau BAPEPAM, underwriter atau penjamin emisi di pasar modal, konsumen, pemasok, lembaga penilai, asosiasi perdagangan, pengadilan, akademis dan peneliti, serta pemerintah daerah atau Pemda. Sedangkan menurut Kasmir 2016, laporan keuangan dibuat untuk kepentingan pemilik dan manajemen perusahaan dan memberikan informasi kepada pihak yang sangat berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan antara lain pemilik, manajemen, kreditor, pemerintah, dan yang terakhir yaitu investor. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.